Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak soleh dan solehannya Ustadz Aji. Ini sebelumnya Ustadz perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kita belum mulai ya, nanti insya Allah kita mulainya jam 4 bersama Kak Yogi. Mungkin anak-anak soleh atau solehnya Ustadz Aji udah ada yang kenal. Nah yang belum kenal, Ustadz mau kenalin diri dulu. Ya, nama Ustadz Aji. Ya, Ustadz siapa? Iya, Ustadz Aji. Ustadz Aji itu ngajarnya di sebelahnya sekolah kamu. Di mana sekolah kamu? SDR yang Ini ya, ini umum ya. Oke, berarti Ustadz salah. Ustadz Aji itu ngajarnya di TK sebelahnya TK Emis ya. Di mana sebelahnya TK Emis? Yaitu SD Emis ya. Jadi Ustadz Aji yang akan insya Allah yang akan mendampingi kalian untuk belajar, untuk sama-sama mengikuti pembelajaran ataupun kajian ya. Nanti kita akan dengarkan cerita dari Kak Yogi ya. Tapi nanti jam 4. Nah ini sebelum kita mulai, kita Ustadz mau sapa-sapa dulu deh ke anak-anak yang udah hadir. Nah sebelumnya Ustadz mau tanya, yang hari ini siapa yang hari ini puasa? saya. Nah, sekarang kalau tadi Ustadz tanya siapa yang hari ini puasa, banyak banget. Ana Ustadz, Ana. Sekarang kebalikannya, Ustadz mau dengar siapa yang hari ini tidak puasa? Ada yang Saya. Masya Allah. Tidak puasa. Kenapa hari ini tidak puasa? Lagi sakit. Lagi sakit. Masya Allah. Pintar, ya. Iya, Tiara Jasmine. Masya Allah ya benar, nggak apa-apa ya. Buat anak-anak yang kuat, yang sehat, wajib puasa. Tapi kalau sakit atau lagi bepergian itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Terus kalau tadi Ustadz sudah tanya siapa yang udah hari ini puasa. Sekarang Ustadz mau tanya, siapa yang hari ini sudah bantuin uminya atau bantuin nabinya? Saya. Oh, Masya Allah. Walaupun puasa, tetap ya tidak jadi alasan untuk Umi, Anissa bantu Umi potongin bawang ya atau ambilin bawang ya. Enggak, Umi males, capek, haus gitu kan. Iya, jadi bukan alasan untuk bermalas-malasan. Dan itu adalah pahala kita ya ketika kita membantu orang tua. Terus lagi Ustadz mau tanya nih, tadi kan habis ashar ya. Habis ashar, siapa yang sudah sholat ashar? Iya, Alhamdulillah yang sudah sholat ashar Ustadz ucapkan Masya Allah. Nah bagi yang belum gimana Ustadz? Bagi yang belum, insya Allah kita masih punya waktu 10 menit sebelum nanti kajiannya ataupun ceritanya dari dari Kak Yogi itu kita dengarkan. Jadi 10 menit ini silakan yang mau sholat dulu boleh. Ya, yang mau sholat dulu boleh. Ya, sebaiknya sholat dulu. Misalnya Ustadz nanti aja Ustadz, soalnya ceritanya seru nih tentang kisahnya Abu Tolha gitu kan. Nanti aja sholatnya itu nggak boleh ya, harus sholatnya itu diutamakan. Oke, sebentar Ustadz mohon izin dulu. Di sini ada yang telepon Ustadz mau angkat dulu sebentar. Apa? Mau kemana? Apa? Oke, kita kembali lagi ya. Jadi Ustadz ingetin lagi buat yang belum sholat, ayo silakan
sholat terlebih dahulu. Ustadz nggak akan marahi atau apa. Ustadz aku belum sholat itu enggak ya. Tapi silakan sholat dulu supaya kita dengar kajiannya juga ini apa semangat gitu ya Santai. kan karena sudah sholat.
language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. It goes alif ba ta tha jim ha ha dal dal roza sin shin son dot dot dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun he waw ya. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. Selamat datang kembali di TKN Miss. Masya Allah. Kalian tahu nggak Fatihah itu tujuannya ke TKN Miss untuk apa ya? Siapa yang mendengarkan saya Fatimah? Masya Allah, jazakumullah khairan teman-teman. Pengen dengar kalau Ummu Fatimah mau ucapkan salam, dijawab salamnya nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dapat 30 pahala. Ya. Babnya lengkap dapat 30 pahala. Ngomong-ngomong, adik-adik semua sekolahnya di mana ya? Iya betul, anak-anak emis. Coba gimana slogan anak emisnya? Anak emis. Iya, coba ulang lagi ya. Anak emis. Kurang semangat, semangat dikit lagi. Keras. Anak emis. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulai ya. Tadi apa judulnya? Rahasia Sholat Ibrahim. Jadi di sebuah rumah ada 2 orang anak. Kakaknya namanya Ibrahim, adiknya namanya Sarah. Nah, Ibrahim dan Sarah ini anak-anak solih dan solihah. Ketika azan berkumandang, ini azan subuh nih. Siapa yang terbiasa bangun subuh? Masya Allah, anak-anak solih. Ini azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. It goes alif ba ta tha jim ha ha dal dal roza sin shin son dot dot dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun he waw ya. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. Alif is for Allah, Ba is for Bismillah, Ta is for Taqwa, and Tha for Thawab. Jim is for Jannah, Ha is for Hajj, Kha is for Khalid, and Dal for Dawood. Dal is for Dhahab, Ra for Ramadan, Zain is for Zakat, and Sin for Salam, Salam. We're learning the Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah, from Allah. Siapa yang rapi?
10 the Arabic number. Oke, bismillah anak-anak soleh. Tadi itu adalah video-video kegiatan, ya kegiatan siswa-siswi TK MIS sebelum pandemi ya sayang. Jadi kita semua tahu bahwa pandemi ini banyak membuat kita harus belajar dari rumah, terus mainnya di rumah, nggak keluar rumah. Jadi itu semua tadi adalah kegiatan TK MIS sebelum pandemi. Mulai dari mengaji, menghafal Quran, membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, lalu juga ada storytelling, ada juga biasa calistung, dan masih banyak kegiatan menarik lainnya ya yang dilakukan oleh anak-anak kita di TK MIS Jakarta, seperti itu ya anak-anak soleh. Baik, anak-anak soleh-solehannya, Ustadz Haji ya. Tadi Ustadz lihat di chat, Ustadz kapan mulainya nih? Kapan mulainya ini? Iya, sabar ya anak-anak soleh ya. Karena sebentar lagi kita akan mulai acara kita. Karena yang kita tunggu-tunggu juga sudah datang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Kak Yoginya juga sudah datang di tengah-tengah kita yang insya Allah nanti akan memberikan kita sedikit ataupun kisah-kisah dari sahabat Nabi yaitu Abu Thalha gitu ya, Al-Ansari. Baik, karena karena waktunya juga sudah masuk, kita akan mulai ya acaranya. Baik, Ustadz ucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak solehnya, solehannya Ustadz Haji yang Ustadz selalu sayangi dan Ustadz selalu banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Siti Teja selaku kepala TK MIS Jakarta gitu ya. Lalu yang Ustadz hormati juga guru-guru, rekan-rekan guru dari TK MIS Jakarta. Lalu yang Ustadz sayangi dan Ustadz hormati karena Allah yaitu Kak Yogi yang insya Allah sore hari ini kita akan sama-sama dengarkan kisah yang akan dibawakan oleh Kak Yogi. Lalu juga yang tak lupa kami hormati juga wali murid ataupun orang tua dari anak-anak kita, anak-anak soleh dan solehannya kita yang sore hari ini mendampingi anak-anaknya mendengarkan kajian gitu ya, mendengarkan cerita gitu. Dan tentunya yang Ustadz selalu sayangi, Ustadz selalu doakan supaya jadi anak-anak soleh, supaya jadi anak-anak soleha, yaitu anak-anak yang pada sore hari ini kita akan mengikuti mendengarkan kisah gitu ya, mendengarkan kisah. Sholawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Ya, siapa yang mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad di hari kiamat? Masya Allah, yang tunjuk tangan, Ustadz doakan semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak soleh, sebelum kita mulai maka kita mulai kajian sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah ya. Ustadz walaupun nggak dengar nih ya, Ustadz lihat nih siapa yang mulutnya kebuka, siapa yang mulutnya nggak ada suaranya, itu Ustadz bisa lihat loh di kameranya, nggak bergerak, siapa yang nggak jawab salam, itu kelihatan ya. Tapi tadi Ustadz lihat semuanya sudah baca basmalah ya. Maka dari itu setelah kita baca basmalah, maka kita bisa masuk ya ke acara
kita pada sore hari ini, yaitu kisah ataupun pembacaan kisah sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Tolha Al-Ansori yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Yogi ya, oleh Kak Yogi. Alhamdulillah Kak Yogi sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu maka tanpa membuang-buang waktu lagi kita akan sama-sama dengarkan cerita yang akan dibacakan ataupun disampaikan oleh Kak Yogi. Kepada Kak Yogi kami persilakan. Iya, sepertinya backgroundnya kurang rapi ya. Kajian dulu sebentar. Baik. Nah, syukran buat Ustadz yang telah memberikan kesempatan. Teman-teman tadi menyaksikan video yang seru banget nggak? Masya Allah ya, videonya seru banget. Itu video sebelum adanya pandemi ya. Sebelum Kak Yogi mau mulai, teman-teman pastikan sudah sholat asar ya. Sudah sholat asar atau belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau teman-teman sudah sholat asar, berarti bisa kita mulai. Insyaallahu ta'ala. Oke deh, nggak lama-lama kajiannya. Kajiannya nyampe besok pagi, nggak apa-apa ya? Oh, nggak boleh ya? Wah, langsung semuanya protes ya. Nah, ada teman-teman dari TKMIS yang imut-imut yang tadi ada di video, ada nggak di sini? Wah, keren-keren banget sih, Masya Allah. Senang ngelihatnya, melihat teman-teman bersekolah, pakai seragam, ya, pakai bajunya rapi-rapi banget, warna putih, ya, bersama ibu guru, bersama ustazah. Semoga pandeminya nggak lama lagi ya. Teman-teman berdoa kepada Allah supaya virus coronanya cepat hilang dan kita bisa sekolah lagi. Oke, nah, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, teman-teman, Masya Allah, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, teman-teman dari TKMIS. Mana coba dari teman-teman dari TKMIS coba? Oh, mana teman-temannya? Oh iya, Masya Allah. Ya, begitupun teman-teman yang luar dari berbagai daerah, ada yang dari Bangka Belitung, dari Belitung ya Kenzi ya, dari Belitung, Masya Allah, ada yang dari Jawa, ya ada yang dari Tangerang, Jakarta, ya semuanya berkumpul di sini untuk sama-sama menyaksikan ya dan menimba ilmu tentunya. Alhamdulillah. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan ya bersama anak-anak hebat dari TKMI. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore yang sangat indah ini kita akan belajar tentang satu kisah ya, yaitu kisahnya siapa ya? Kayak jadi lupa deh. Ada yang bisa ngingetin nggak? Nggak bisa ngetik ya teman-teman? Bisa ngechat nggak? Sahabat Nabi.
Oh iya, sahabat Nabi tentunya ya. Oke deh. Nah, kita akan bercerita tentang seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Ya, kita akan bercerita sedikit tentang Abu Thalhah Al-Ansari. Ya, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dan kita akan mengenal sosok yang hebat ini. Ya, kita akan mengenal sosok yang hebat ini dan bagaimanakah puasanya beliau. Ya, nah teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Abu Thalhah. Ya, dalam bahasa Arabnya Abu Thalhah. Ya. Dan ini tentu bukan nama asli beliau. Ya, dalam bahasa Arabnya ini disebut sebagai kunyahnya. Ya, bukan kunyah yang begini ya. Nyam 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 nyam. Teman-teman kan lagi puasa. Ya, namanya kunyah teman-teman sekalian. Ya, kunyah beliau adalah Abu Thalhah. Siapa namanya? Ya, nama beliau adalah Zaid. Ya, namanya Zaid bin Sahal, adik-adik sekalian. Ya, namanya Zaid bin Sahal bin Al-Aswad. Jadi, sahabat yang mulia Abu Thalhah namanya Zaid, adik-adik sekalian. Ya, namanya siapa? Zaid. Masya Allah, nama yang indah dan mudah, ya enggak? Nama para sahabat itu mudah-mudah sekali loh. Zaid, Utsman, Abdullah, Umar, Ammar. Ya, mudah-mudah sekali. Yang susah apa coba? Nama kita di zaman sekarang. Ya, ada yang namanya panjang kayak kereta. Panjang banget namanya. Pas lagi nulis namanya, jadi susah deh. Tapi nggak apa-apa ya. Itu nama yang keren punya adik-adik sekalian. Nah, nama beliau adalah Zaid bin Sahal. Nah, kita akan mempelajari kehebatan-kehebatan sahabat yang mulia ini. Ya, kita akan belajar malamihnya, ciri-cirinya dari Zaid atau Abu Thalhah ini. Ya, beliau ini sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, adik-adik sekalian. Wow. Walaupun adik-adik kan tahu ya, semua sahabat itu berani. Ya enggak? Semua sahabat Nabi adalah generasi-generasi pemberani. Ya. Tidak ada dari generasi para sahabat yang takut-takut. Mereka adalah generasi hebat. Mereka adalah generasi pemberani yang apabila ada perintah untuk berperang, misalkan, mereka langsung siap. Mereka tidak takut lagi akan pedang. Mereka tidak takut lagi untuk terluka, teman-teman sekalian. Ya, wa min syaja'atihi mayarwihi Anas. Ya, yang diriwayatkan oleh Anas dari ciri-ciri keberaniannya diriwayatkan oleh sahabat juga namanya Anas bin Malik. Ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Yaum Hunain, pada saat
perang Hunain, adik-adik sekalian, Nabi bilang siapa yang membunuh kafir maka dapat pahala. Ya, barang siapa yang membunuh orang kafir maka mendapatkan pahala. Ya, tentu yang namanya membunuh harusnya dapat dosa ya sayang ya. Tapi kan di sini Nabi bilang membunuh musuh. Ya, ketika itu boleh nggak membunuh musuhnya? Tentu boleh, karena mereka memerangi agama Islam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Faqatala Abu Talha yauma'idz 'ishrina rajulan. Masya Allah. Ketika Abu Talha mendengarkan sabda Nabi ini, Abu Talha dapat membunuh 20 orang adik-adik. Wah, 20 orang. Terbayang nggak sih bagaimana beraninya? Ya, adik-adik, itulah sahabat. Ya, itulah sahabat Nabi. Tidak gentar menghadapi musuh. Mereka akan melakukan apapun. Mereka tidak pernah takut walaupun musuh menghadang mereka. Ya, kalau kita hari ini sama kecoa aja takut ya. Umi, kecoa, Umi, Umi, kecoa, digoreng aja nih, digoreng, gitu ya. Nah, teman-teman sama kecoa aja takut, tapi nggak apa-apa ya. Itu takut yang tabi'i sayang ya. Itu takut yang dibolehkan. Ya, tapi kita belajar nih dari para sahabat. Ya, mereka begitu berani. Ya, mereka begitu hebat sekali dengan izin Allah untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Ya, diceritakan juga bahwasanya ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan para sahabat dalam suatu peperangan ya dalam sebuah peperangan, ketika itu orang-orang mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ma'ruf bahwasanya ini terjadi di perang Uhud. Adik-adik sekalian, ya, ketika itu Nabi dikepung oleh musuh-musuh yang mencoba untuk membunuhnya. Ya, dan Abu Talha lagi-lagi menjadi benteng. Ya, Abu Talha kal jibal. Masya Allah. Adik-adik tahu jibal kan ya? Jibal. Awal Jabal, ya, Jabal Uhud, Jabal Merapi mungkin ya. Apa sayang artinya Jabal atau Jibal? Gunung, adik-adik sekalian. Jadi Abu Talha ketika itu seperti gunung yang rasikh, ya, yang kuat, yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Wa waqafa, dan dia berdiri ya di depan Nabi. Waqafa alaihi salatu wassalam khalfahu. Nabi berdiri di belakangnya dan Abu Talha ada di depannya, adik-adik sekalian. Ya, Masya Allah. Wa akhadha Abu Talha yarmi sihamah. Abu Talha ketika itu mulai melempar anak panahnya. Untuk melindungi siapa? Untuk melindungi Nabi, adik-adik sekalian. Pokoknya gak ada yang boleh menyakiti Nabi. Ya, nah Abu Talha ketika itu melempar anak panahnya. Tus. Ya, ala junudil musyrikin, terhadap pasukan-pasukan kaum musyrikin. Wahidan ba'da wahidin, satu demi satu. Ya, terus ya dilemparkan anak panah. Masya Allah. Ya. Jadi
Melempar anak panah itu kan butuh latihan ya. Betul nggak? Yo, butuh latihan. Kak Yogi yakin di antara kalian ada yang pernah ikut latihan memanah ya? Siapa yang pernah? Ada di sini. Coba siapa ya yang pernah memanah ya? Memanah itu kan agak sulit adik-adik ya. Memanah itu butuh kekuatan. Memanah itu butuh kehebatan serta konsentrasi. Tetapi Abu Thalhah ketika itu ya sambil melindungi Nabi, sambil memanah tus. Masya Allah. Ini menunjukkan sikap berani dari Abu Thalhah. Ya, semoga adik-adik sekalian dapat mengikuti jejak Abu Thalhah. Jadi harus berani. Ya, jangan khawatir, jangan takut selama kita berada di dalam kebaikan. Ya. Kemudian adik-adik rahimani wa rahimakumullah, sifat berikutnya dari sahabat, beliau juga sangat dermawan. Ya, enggak pelit. Nah, adik-adik di bulan Ramadan ini sudah memberikan apa aja untuk kaum muslimin. Sudahkah kalian menjadi orang yang dermawan di bulan ini? Siapa yang sudah bersedekah di bulan ini ada? Masya Allah. Siapa yang sudah memberikan makan untuk orang berbuka puasa di bulan ini? Oke, yang belum tuh manfaatkan. Nih, kita contoh sahabat yang mulia Abu Thalhah. Beliau mengajarkan kepada kita tentang sifat kedermawanan. Ya, enggak pelit adik-adik sekalian. Jadi ceritanya dahulu Abu Thalhah itu mempunyai kebun yang sangat luas. Ya, ada kurmanya, ada juga anggurnya, ya, ada apanya lagi? Ada kurma, ada anggur. Wah, enak semua ya. Kalian suka kurma atau tidak? Suka. Alhamdulillah. Kalian suka anggur atau tidak? Wah, ini dua buah yang istimewa loh. Ya, buah yang istimewa nih, a'nab, anggur yang nantinya akan ada di surga. Ya, Allah berfirman, hadaiqa wa a'naba. Ya, wa inaba wa qadba. Allah juga berfirman, Masya Allah. Nah, di kebunnya Abu Thalhah yang namanya Zaid, ada kurmanya, ada anggurnya. Wah, Masya Allah. Kalian suka nggak kalau punya kebun di dalamnya banyak buah kurmanya sama buah anggurnya? Wah, pasti kita seneng banget ya metik kurmanya. Ya, kalian akan petik anggurnya, dimakan, Masya Allah. Nah, ketika itu Abu Thalhah sedang sholat di kebunnya. Ya, tapi kemudian ada yang memalingkan pandangan Abu Thalhah ketika sholat. Membuat Abu Thalhah lupa. Apa yang bikin Abu Thalhah lupa? Ya, perhatiannya ketika itu menuju kepada seekor burung yang berwarna hijau. Yang namanya lagi sholat, terus ada burung lewat warna hijau. Pasti pandangannya jadi lupa. Gitu ya, apalagi kan di kebun. Kemudian, ya, ketika itu dengan sebab burung yang lewat tadi, ya, beliau lupa. Falam yadri.
kam sholat salasan au arba'an. Karena tadi ada yang lewat di kebunnya itu, namanya binatang suka nggak kalau kebunnya banyak buahnya? Suka dong ya? Wah, suka banget, happy. Nah, ketika itu adik-adik sekalian, Abu Thalha jadi lupa. Ya, aku tadi sholatnya udah 3 rakaat, apa 4 rakaat? Ya. Oh, siapa yang pernah seperti ini? Lupa sholat zuhur. Aduh, ini tadi rakaat ketiga, apa rakaat keempat? Nah, adik-adik sekalian, akhirnya Abu Thalha pergi deh menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Thalha cerita tentang apa yang telah terjadi, tentang apa yang telah menyibukkan dirinya dari sholat. Ya, kemudian ketika bertemu sama Nabi, apa kata Abu Thalha? Ya, apa kata Abu Thalha adik-adik? Asyhadu ya Rasulullah anni ja'altu hadzal bustana shadaqatan lillahi ta'ala. Ya. Aku bersaksi wahai Rasulullah, aku menjadikan kebunku ini yang tadi ada anggurnya. Ada apanya lagi? Satu lagi sayang. Ada kurmanya, ada anggur, ada kurma. Ya, dijadikan sedekah adik-adik. Masya Allah. Ya, begitu dermawannya, nggak pelit-pelit. Ya, Abu Thalha berikan apa yang ada pada dirinya. Ya, bahkan ketika turun ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92, Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, sampai kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Ketika mendengar ayat ini, apa yang terjadi sama Abu Thalha? Ya, Abu Thalha langsung bilang, ini hartaku yang paling aku cintai, aku jadikan sedekah. Biar aku jadikan sedekah hartaku yang paling aku cintai. Masya Allah. Ya, beda dengan kita adik-adik. Ya, apa yang hari ini melalaikan kita dari sholat, dari ibadah kepada Allah? HP, ya, dan juga televisi, ya enggak? Tapi ada enggak yang bilang, nih aku kasih HP aku, ya HP-nya iPhone misalkan ya, Masya Allah ya, ini HP aku iPhone, loh kenapa dikasih? Soalnya gara-gara HP iPhone aku jadi nggak sholat misalkan. No, adik-adik, ada nggak yang seperti ini zaman sekarang? Nggak ada ya sayangnya. Yang ada HP-nya disimpan di lemari. Ya, ada lagi saat pas lagi sholat, HP-nya dikantongin. Masya Allah, ke masjid masih bawa HP. Ya, pas sholat bunyi deh. Ya, aduh, akhirnya pas lagi sholat, ada musiknya, ada nada bunyi HP-nya. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai tadi nih, adik-adik, Kak Yogi lagi sholat Jumat. Ya, Kak Yogi sholat Jumat, ada orang jaraknya 1 meter deh dari Kak Yogi atau 2 meter. Ya, khotibnya
lagi berkhutbah, lagi menyampaikan nasihat, sedang menyampaikan pesan. Orang ini sedang WA, sedang mainan HP-nya. Masya Allah ya, sedih sekali. Padahal Abu Thalhah tadi ketika ada yang mengganggunya dalam ibadah, dijadikan sedekah adik-adik sekalian. Ya, Masya Allah. Ya, walaupun kita tidak bisa memberikan apa yang kita punya, yuk adik-adik bisa bersedekah di bulan Ramadan ini, walaupun cuma sedikit. Ya, misalkan adik-adik cuma punya uang 2.000, nggak apa-apa sayang. Ya, selama hati kita ikhlas, adik-adik berikan walaupun hanya 2.000. Ya, berikan kepada orang lain atau adik-adik belikan makanan. Ya, bilang sama Umi, Umi, uang jajan aku pas Ramadan dibelikan sesuatu aja, Mi. Dibelikan makanan aja. Entar kalau sudah mateng kita bagi-bagikan deh kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang sedang berpuasa. Pahalanya besar loh adik-adik. Ya, coba adik-adik lakukan ini aja selama bulan Ramadan. Insya Allah Ta'ala Allah akan menjadikan Ramadan kita berarti. Ya, kapan lagi adik-adik bisa berbagi makanan selain di bulan Ramadan? Ya, kalau di bulan biasa bisa sih, tapi nggak seru loh. Ya, yang paling seru itu membagikan makanan pas bulan Ramadan. Selain suasananya enak, adik-adik mendapatkan pahala yang banyak. Ya, siapakah yang mau mendapatkan pahala banyak di bulan Ramadan ini? Masya Allah. Ya, nanti kalau ada rezeki dan adik-adik bisa, minta sama Umi untuk belajar berbagi. Jangan lupa sedekahnya. Ya, jangan lupa membagi-bagi makanannya kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Oke, nah ini sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga berikutnya adalah kathratus siyam. Masya Allah. Ya, ternyata Abu Thalhah ini orang yang banyak berpuasa. Ya, Masya Allah. Ya, sedangkan kita hari ini alhamdulillah baru belajar di bulan Ramadan ya. Tapi Kak Yogi suka mendapati loh ada adik-adik yang mau puasa Senin dan Kamis. Hebat banget, Masya Allah. Ya, ini adik-adik kita lihat yuk. Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah hidup setelah setelah wafatnya Nabi SAW, dan setelah itu apa yang terjadi? Abu Thalhah selalu berpuasa, adik-adik. Ya, annahu baqiya ba'da wafati Rasulillah SAW nahwan min 30 aman saiman. Ya, saiman adik-adik. Bukan kayak kita imut ya. Kalau ini iman artinya puasa selama 30 tahun adik-adik sekalian. Allahu Akbar. 30 tahun ya berpuasa, beliau tidak pernah berhenti kecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Emang adakah hari diharamkan buat berpuasa? Ada dong. Kapan ya? Salah satunya adalah hari raya. Di hari raya Idul Fitri,
boleh nggak kita nambah puasa? Misalkan, aduh hari ini lebaran ya, aku nggak mau makan minum, aku mau puasa lagi. Boleh nggak teman-teman? Yo coba, nggak boleh. Kalau lebaran, nanti adik-adik harus makan ya. Adik-adik bangun, habis sholat subuh, jangan lupa. Ya, jangan berpuasa. Adik-adik makan sebagai tanda hari itu adalah hari senang-senang. Ya, hari bagi-bagi apa ya? Ini buat jajan, ini buat jajan gitu ya. Masya Allah. Hari bahagia deh. Ya, hari senang, hari happy. Ya, nggak boleh sedih, jangan menangis. Nah, di hari itu kita nggak boleh puasa, adik-adik. Itulah yang dilakukan oleh Abu Tholhah, adik-adik. Ya, beliau 30 tahun berpuasa tanpa meninggalkan sekalipun kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, nah adik-adik, Masya Allah, kenapa Abu Tholhah semangat sekali puasanya ya? Ya, kenapa Abu Tholhah begitu semangat buat menjalankan ibadah puasa? Karena adik-adik pahalanya besar. pahalanya besar. Ya, karena pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya gede kalau kita rajin berpuasa. Ya, orang yang sering besar. Nah, betul, Hanif. Barang siapa yang banyak menahan lapar di dunia, maka dia akan kenyang ketika nanti di hari kiamat. Ya, maka kita harus berlomba-lomba untuk memperbanyak puasa kita. Bulan Ramadan ini adalah awal kita latihan puasa. Apalagi buat adik-adik dari TK. Ya, ada dari TK Emis di sini ya, yang Masya Allah, soleh dan soleha, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, ada dari sekolah-sekolah lain. Nah, buat adik-adik yang tahun ini baru mulai puasanya latihan lagi. Ya, kita harus mencontoh Abu Tholhah, adik-adik. Sebab pahala orang yang berpuasa itu besar sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, Allah sampai mengatakan wa ana ajzibe. Aku yang membalas pahala yang lainnya, walaupun pahala puasa banyak tak terhingga. Maka rugi banget loh kalau kita nggak berpuasa di bulan Ramadan ini. Rugi banget loh kalau adik-adik pura-pura puasa tapi ngumpet di balik kulkas. Ya, nanti adik-adik nggak dapet pahala deh. Ya, maka Kak Yogi dari kisah Abu Tholhah ini sangat senang banget rasanya. Ya, apalagi bisa diceritakan kepada adik-adik. Ya, adik-adik harus semangat menjalankan ibadah puasa. Selama kita di dunia, nikmatin puasanya. Selama kita di dunia, nikmatin capek-capeknya. Selama kita di dunia, nikmati rasa lapar dan dahaganya. Insya Allah Ta'ala kita akan berbuka, baik itu di dunia maupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir dari kehidupan Abu Tholhah itu ada kisah yang sepertinya sering tersebar bahwasanya Abu Tholhah wafat di atas kapal. Ya, akan tetapi wallahu taala a'lam bishawab, yang benar Abu Tholhah meninggal di Madinah. Ya, dan ketika itu disolatkan dan diimami
oleh sahabat yang mulia juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada tahun 34 Hijriah. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Semoga kisahnya Abu Talha ini bikin semangat kita ya. Jadi bulan Ramadan ini kan masih ada sisa waktu nih. Coba tebak. Sekarang kita puasanya hari keberapa? Hari ke-10. Hari ke-11. 11. Hari ke-11. Hari ke-11. Hari ke-11 ya. Masya Allah, mantap. Nah, di hari ke-11 ini, siapa yang puasanya belum bolong? Wah, hebat banget. Oke deh, Mumtaz. Masya Allah. Terus sisa puasa kita masih ada berapa hari lagi berarti ya? 20 hari. 20 hari ya, kurang lebih ya. Oke, atau 19 hari. Manfaatkan 19 hari ini untuk beribadah dan puasa tentunya. Seperti semangatnya Abu Talha. Oh iya, sedikit pesan buat adik-adik. Bahwasanya puasa kita akan berbuah 2 kenikmatan sebagaimana sering Kak Yogi sampaikan. Insya Allah nanti 1 jam lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang pertama, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Ya, siapa yang suka kalau lagi buka puasa? Yang happy kalau lagi dengar azan maghrib? Saya. Ya, azan yang paling ditunggu adik-adik ya. Kalau dengar azan maghrib rasa hatinya senang banget. Ya, yang tadinya capek langsung hilang capeknya. Langsung ambil air, langsung ambil es, langsung ambil cendol, langsung ambil cincau, langsung ambil gorengan, langsung ambil lontong. Semuanya diambil. Tapi nggak bisa dimakan kalau kebanyakan ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Inilah sedikit kisah dari Kak Yogi yang bisa Kak Yogi sampaikan kepada adik-adik tentang Abu Talha Al-Ansari. Ya, semoga Kak Yogi tidak menjadikan adik-adik lelah, tidak menjadikan adik-adik capek ya. Mohon maaf loh kalau Kak Yogi menyampaikannya kebanyakan. Ya, enggak lah insya Allah ya. Oke, Kak Yogi mau mengulang sama adik-adik. Tadi kan ada tiga sifat yang baik dari Abu Talha ya. Apa aja ya tadi ya? Berani 1. Ya. Apalagi ya? Kedua, ada dermawan, enggak pelit. Apalagi ya yang ketiga ya? Yang ketiga adalah banyak buah. Rajin puasa. Iya, rajin puasa. Yuk kita lebih rajin lagi puasanya, rajin lagi ibadahnya. Semoga kita bisa menyusul sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Talha Al-Ansari yang beliau bernama Zaid bin As-Sahal. Ya, Zaid bin Sahal. Nah, wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ya, Kak Yogi bangga sekali bertemu dengan kalian, apalagi ketemu dengan adik-adik dari EMIS ya di Jakarta Timur kan ya, betul adik-adik? Betul kan ya? Kalau nggak salah di Condet, bukan begitu Ustaz? Betul ya, alhamdulillah, masya Allah. Semoga suatu saat kita bisa bertemu tatap muka langsung, kita bersua, kita bercanda, kita tos-tosan, kita peluk-pelukan. Kalau sudah boleh, ya, insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan. Acaranya kembalikan kepada Ustadz dari Kak Yogi.
Ya, diminta maaf kalau kayak tidak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, cerita yang tadi Kak Yogi sudah sampaikan ke kita semua. Siapa yang senang dengar ceritanya Kak Yogi? Tunjuk tangan, Ustaz mau lihat. Masya Allah banyak nih Kak yang senang sekali. Masya Allah. Sepertinya tuh di chat Kak Yogi emang iya, Kak Yogi emang iya gitu kan. Assalamualaikum Kak Yogi, seru banget acaranya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan banyak juga yang jawab tadi Kak Yogi, yang Kak Yogi tanya ada 3 sifat yang harus diteladani dari Abu Tolha. Tuh ada juga yang di chat dijawab, ada yang jawab rajin puasa. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, anak-anaknya berarti sangat memperhatikan Kak Yogi dengan baik. Baik, anak-anak soleh, sedikit ulang lagi ya. Tadi betul Kak Yogi sampaikan bahwasanya ada 3 sifat yang bisa kita tiru dari Abu Tolha. Yang pertama tadi adalah Abu Tolha adalah seorang yang dikenal karena berani. Tuh, jadi Kak Yogi pesan sama kita tidak boleh takut-takut lagi. Ya, takut sama kecoa, takut sama mati lampu, takut sama kucing, ya. Sedangkan Abu Tolha tadi sama musuh-musuh Allah yang bawa pedang aja berani. Masya Allah ya, kita tidak boleh jadi anak yang penakut. Lalu yang kedua juga betul, Abu Tolha adalah orang yang dermawan, dia suka menginfakkan hartanya, kebunnya yang begitu ia cintai, begitu luas, begitu banyak, dia sedekahkan untuk di jalan Allah. Tuh tadi juga Kak Yogi pesan, kita tuh seringnya sayang sama HP, tapi kita nggak bisa, kita belum bisa untuk meninggalkan HP kita walaupun sebentar saja gitu ya. Mudah-mudahan nggak begitu ya anak-anak soleh ya. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk kita dan kita sedekahkan untuk orang lain gitu. Nah yang ketiga juga Kak Yogi juga pesan tadi bahwa Abu Tolha itu adalah orang yang rajin berpuasa. Mudah-mudahan anak-anak solehannya Ustadz Aji yang ada di sini bisa meniru ataupun mempraktekkan sifat-sifat yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Abu Tolha. Baik, anak-anak soleh, kajian kita sudah sampai sini saja. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kalau TK Emis bikin kajian anak lagi, mau ikut lagi atau enggak? Mau ya. Cerita-cerita yang lain lagi yang bisa membuat kita semakin jadi anak yang soleh. Baik. Alhamdulillah kalau semuanya mau. Baik, kalau gitu anak-anak solehannya Ustadz Aji. Terakhir, Ustadz ada tanya jawab enggak? Kita hari ini mengambil kesimpulan ataupun mengambil pelajaran dari apa yang Kak Yogi sampaikan. Selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya adalah kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, Ustadz kasih contoh. Misalnya, habis setelah kajian ini, ada yang langsung bilang sama Uminya, Umi, tadi hari ini aku kan belum dikasih uang jajan ya. Boleh nggak aku minta uang jajan buat aku kasih ke anak yatim? Atau aku kasih ke fakir miskin, boleh nggak Umi? Nah itu misalnya. Atau misalnya nanti setelah selesai kajian, ada yang bilang gini sama Uminya, Umi, Abi, mulai sekarang aku nggak apa-apa tidur sendiri, aku tidak takut, karena aku mau teladani sifat yang Abu Tolha lakukan, yaitu dia pemberani. Nah itu ya. Itu yang harus kita lakukan dan Ustadz mau tunggu ya. Ustadz akan mau lihat kamu itu di rumah apakah
mempraktekkan ya sifat dari Abu Tolha ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mempraktekkan yang sudah disampaikan oleh Kak Yogi. Dan terakhir juga Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan kepada Kak Yogi atas materinya yang sangat seru, yang sangat indah dan sangat asyik ya kita mendengarkannya gitu ya. Dan terakhir juga Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan, jaza syukran kepada anak-anak semua yang pada sore hari ini sudah mengikuti kajian Kak Yogi hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Allahumma amin. Yeay, ya insya Allah ya anak-anak soleh ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sama Allah umur yang panjang. Nanti tahu-tahu, ada Aisyah, ada Maryam. Kita ketemu di lain kesempatan gitu ya. Baik anak-anak soleh, kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan teman-teman. Bertemu lagi di kajian selanjutnya ya. Lain waktu kita. Dadah. Iya, sama-sama. Lain kali kalau ada kajian lagi, ikut lagi, oke? Oke. Iya, semangat teman-teman. Grup ya. Assalamualaikum. Dadah. Salam buat Umi dan Abi di rumah. Semangat ya. Menunggu berbukanya sambil murajaah Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah es topi. Dadah Bang Inan. Baiklah, Ustazah izin live. Ya, alhamdulillah. Bentar. Nunggu Bima dia keluarin aja. Ada.